Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk dan kita akan melanjutkan perbincangan. Namun sebelumnya kita simak dulu ada komentar dari Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo. Kita akan lihat dulu. Ya, menurut Pak Cahyo, dan aspirasi ini menurut saya area rawan terjadinya korupsi. Wajar jika KPK sekarang mulai masuk sejak awal. Kita ajak diskusi. Oke, kemudian ada lagi satu. Potongan itu mungkin anggota DPR tidak potong, tapi siapa yang bisa kontrol pejabat di bawah seperti gubernur, bupati, wali kota sulit untuk dikontrolnya ataupun juga mengontrol. Pak Misbakun, tanggapan Anda? Begini, mengasalah KPK, kita yang mengundang Pak Zulkarnain, wakil ketua KPK, terus ada deputi bidang Litbang, Pak Roni, yang kemudian juga PLT di bidang pencegahan. Kita diskusi pada saat itu. Bahkan KPK dalam diskusinya, Pak Zulkarnain mengatakan niat baik ini sangat bagus untuk beliau cerita kemudian KPK bekerja sama dengan BPKP sejak tahun 2012 mengenai rendahnya belanja modal di masing-masing APBD yang dia teliti seluruh Indonesia. Sehingga pemerataan pembangunan itu ada permasalahan dan sebagainya dan sebagainya. Niat baik DPR ini jangan sampai kemudian pelaksanaannya membuat tugas KPK itu dalam memberantas korupsi menjadi makin berat. Lah, ini kan juga menjadi masukan yang luar biasa. Ada sebuah niat baik tapi pelaksanaannya terolong. Lah, kita sampaikan bahwa pelaksanaannya adalah kewenangan penuh pemerintah sebagai bagian dari mekanisme APBN. Artinya DPR yang mengusulkan, tapi pemerintah yang mengawasi dan bertanggung jawab atas realisasinya. Kita cuma mengusulkan, karena apa? Yang diusulkan itu apanya, Pak? Program pembangunan. Bentuknya apa? Bentuknya itu kita, Pak, ya misalnya kita ini menerima proposal dari masyarakat, kita rekap misalnya contoh madrasah daerah sini mengusulkan misalnya membangun kelas 2. Kalau ada 100 usulan 10 usulan seperti itu. Itu bagaimana milihnya, Pak Misbakun? Kita yang melakukan pengusulan. Berdasarkan karena kita mengertikan dapilnya masing-masing. Orang ini butuhnya berapa sih? Iya kan? Madrasah ini seberapa sih itu? Nah, itu siapa yang melakukan itu? Kita yang itu anggota DPR. Anggota DPR yang itu kan. Punya waktu masih anggota DPR untuk kan itu. Kita punya TA. Itu. Kita punya TA. Kita kan mendiskusikan gitu. Lah, TA-nya nanti sibuk ngurusin itu aja, nggak ngurusin membantu. Karena kan membantu tenaga substantif. Kita kan punya tenaga ahli yang di dapil yang tugasnya memang untuk itu. Dan itu memang ada dialokasikan. Itu untuk mengurus rumah aspirasi itu. Itu. Lah, tugas itu memang ada. Kita punya. Lah, inilah kemudian kita sampaikan kepada pemerintah, ini loh. Dengan itu perinciannya. Lah, kemudian kesananya pemerintah yang melaksanakan. Tidak ada kita ingin mengambil alih pengelolaan negara dengan jumlah keuangan negara dengan jumlah tertentu, tidak. Ya bisa saja itu dilakukan dengan catatan kapasitas DPR secara kelembagaan dan per orang anggota DPR itu dengan timnya itu bisa melakukan itu. Tapi kan problem di DPR sekarang tuh salah satunya kapasitas kan gitu. Kapasitas. Kalaupun ada yang muncul seperti Pak Misbahun kan karena kapasitas pribadi. Tapi ini kan kita bicara 560 anggota DPR gitu. Kapasitas per pribadi tidak merata, kapasitas per tim tidak merata, tidak ada standar. TA itu misalnya kapasitasnya kita bagaimana? Kan standarnya seperti apa gitu ya? Itu ada problem di baik. Pak Misbakun tahan dulu, Bang Rio juga pasti ingin memberikan komentar, tapi saya terima telepon dulu. Bang Rio, ada Pak Yoyo di Blora, Jawa Tengah. Pak Yoyo, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Yoyo, silakan ingin memberikan komentar atau mungkin bertanya langsung dengan anggota Dewan kita kebetulan yang ada di studio. Ya, ini komentar aja. Iya, silakan Pak Yoyo, lebih lantang suaranya mungkin. Iya. Dalam baru buka puasa. Dana aspirasi ini, kebanyakan prakteknya itu di Blora sendiri loh ya. Kalau daerah lain saya belum tahu. Gimana Pak Yoyo, bisa diulang nggak? Dalam prakteknya dana aspirasi ini itu yang diterima tidak sebesar apa anggarannya. Contoh misalkan untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid 75 juta. Yang diterima itu paling hanya 50 juta atau berapa. Ini kalau sampai ini nanti 20 miliar per anggota. Di wilayah Pak Yoyo pernah itu terjadi kemudian Pak Yoyo? Pernah. Misalnya pembangunan apa Pak Yoyo? Misalkan masjid. Tapi laporannya tetap harus 75. Nah ini yang repot kan di daerah.
bagaimana membuat kwitansi yang mencari sana kemari. Nah, ini kalau 20 miliar seperti ini, apa tidak malah bahaya ini? Itu kenapa rakyat tidak protes kemudian? Nah, protes mau kemana Bang, itu katanya untuk membuat Oke, baik. Terima kasih. Kenapa dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Yoyo sudah berpartisipasi bersama kami di Prime Talk. Saya ke Bang Rio. Ya, Bang Rio masih bersama kami. Masih. Bang Rio, ya itu kalau kita dengar sendiri dari tanggapan masyarakat, sepertinya masih banyak masyarakat yang khawatir dan tidak menilai ini sebagai suatu hal yang positif yang bisa mereka rasakan secara langsung begitu, Bang Rio. Apakah kemudian dalam proses, saya masih katakan ini negosiasi antara anggota DPR dan juga pemerintah, karena ini juga belum disepakati langsung oleh pemerintah, ada yang dilakukan oleh fraksi Nasdem kemudian ke depan, Bang Rio? Ya, yang pertama tentu kita akan mengingatkan terus ya bahwa manajemen kita di bawah itu tidak siap menerima yang namanya jatah anggaran seperti ini. Ada anggapan bahwa ini adalah haknya anggota DPR. Walaupun tadi kita mengatakan kita tidak terima uangnya, tapi anggapan itu pasti ada karena pengalaman kita selama ini yang namanya, jangankan yang namanya jadi jatah anggota DPR, yang namanya bantuan saja kadang-kadang tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya, padahal itu manajemennya sudah bagus. Nah, apalagi tadi misalnya kalau ada 100 proposal, kita untuk menentukan itu adalah tak di tangan kita. Otomatis nanti ada yang tidak terberikan atau ada yang kemudian merasa tidak adil dan sebagainya, di situ akan timbul persoalan. Belum misalnya karena dananya sedikit ya, yang dapilnya kecil anggota DPR-nya, misalnya di Papua misalnya 29 kabupaten kota yang ada anggota DPR cuma 10, maka itu akan menimbul persoalan-persoalan yang persoalan politik di belakang hari. Nah, niat baik kita itu tidak diatur dengan cara-cara yang baik atau jalur yang baik, maka itu akan menimbulkan persoalan. Nah, kita tahu bahwa pengalaman itu menunjukkan, jangankan dana yang seperti ini, dana APBD saja kadang-kadang tidak bisa berjalan mulus, padahal pelaksananya ada di situ, pengawasnya ada di situ, sudah di sistem perencanaan yang benar, tender dan sebagainya. Apalagi ini 11.560 anggota DPR dengan program yang kecil-kecil. Ya, ada sumur bor, misalnya tadi ada bantuan kepada madrasah misalnya, ada bantuan ke kemana-mana. Jadi menurut saya sih ini agak sulit kita untuk melakukan pengawasan terhadap soal yang seperti ini. Menurut saya lebih baik misalnya sekali lagi tadi supaya tidak salah dalam menganggap bahwa 11 triliun misalnya ini adalah pagu indikatif misalnya 11 triliun. Nah, 11 triliun itu ada politik anggarannya di situ misalnya. Apakah ini kita niatkan membangun 1000 puskesmas misalnya. Maka puskesmas itu dibagi ke seluruh Indonesia yang mana puskesmas belum ada. Atau misalnya niat kita adalah membangun jembatan gantung misalnya. Mana daerah yang membutukan. Misalnya seperti itu. Maka itu akan berlaku sesuai dengan kebutuhan. Bukan berdasarkan dijatah ini kamu 20 miliar, kamu boleh memutuskan apa saja. Nah, itu akan jadi persoalan. Jadi begini, saya ingin menyampaikan tadi mengenai yang tadi di Ungaran. Makanya Nasdem kemudian menyatakan pagi-pagi kita tolak dengan sistem seperti begini, ini. Tadi seperti yang di Ungaran, kita sampaikan bahwa DPR baru memulai ini. Kalau praktek-praktek di DPR, saya kemudian sampaikan juga kepada Bang Rio, ini kan DPR. Kita ini akan menjadi sebuah etalase politik nasional. Kita akan menjadi figur-figur penting di dalam politik nasional. Kenapa kita tidak memberanikan diri menjadi sebuah figur yang bisa tampil di tengah masyarakat, menjadi contoh pelaksanaan sebuah program yang akuntabel, yang transparan dan penuh tanggung jawab. Kenapa kita tidak berani mengambil alih itu? Kita ini dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Dari yang disampaikan Pak Misbakun, kita juga sepakat untuk itu. Tapi Pak Jayadi, tidakkah kemudian dengan dana aspirasi ini kesannya bahwa DPR ini difasilitasi oleh negara secara tidak langsung kemudian untuk melakukan kampanye terselubung yang kemudian ini bisa menjadi anggapan mungkin bahasanya bukan kampanye terselubung karena ini memperkuat incumbency effect efek incumbent itu di mana-mana sama, eksekutif juga begitu kan, ya incumbent punya keuntungan untuk itu. Jadi dia bisa kemudian punya ruang lebih besar gitu ya. Di mana-mana fungsinya itu secara politik ya, secara politik untuk memperkuat incumbency effect sehingga re-election rate, tingkat keterpilihan kembali itu menjadi tinggi. Sebetulnya itu ada baiknya ada buruknya ya. Netral saja sebetulnya. Cuman memang itu tadi masalahnya adalah kalau betul niatnya baik seperti itu, maka dia memerlukan kapasitas pengawasan, kapasitas penegakan hukum, kemampuan transparansi yang sangat besar. Betul. Nah, problemnya di situ. Dalam suasana sekarang,
hal-hal seperti itu masih kita ragukan gitu kan dalam suasana penegakan hukum seperti sekarang. Lalu nanti saya nggak kebayang nanti anggota DPR justru lebih sibuk ngurusin proposal-proposal ini. Oke, baik. Gitu. Itu mungkin juga menjadi anggapan masyarakat. Salah satunya mungkin ada Pak Ahmad. Pak Ahmad di Timika, kita terima telepon dulu Pak Ahmad. Iya, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ahmad. Mungkin suaranya bisa lebih besar volumenya begitu? Pak Ahmad ingin memberikan tanggapan atau mau bertanya bersama narasumber kita malam hari ini? Iya. Silakan Pak Ahmad. Iya. Itu saya mau komentari Pak Misbahun. Iya. Iya, saya mau komentari Pak Misbahun. Silakan Pak. Silakan Pak Ahmad. Iya, Pak Misbahun. Sebenarnya DPR itu pengawasannya saja sudah tidak terlalu bagus. Nah, terus sekarang mau terima proposal dari mana-mana, dari program apa saja. Kalau begitu bentuk saja kepala dinas di bawah Pak Misbahun. Dinas-dinas dibentuk supaya 560 anggota DPR itu ada kepala-kepala dinas di bawahnya supaya tinggal terima-terima itu proposal. Kami sudah muak sebenarnya lihat itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Sedikit mungkin Pak Misbahun. Begini, apa yang saya ingin meneruskan yang tadi, yang saya sampaikan bahwa kita ini lahir sebagai orang yang dipilih oleh rakyat. Kemudian kita harus punya keberanian. Keberanian apa? Menjadi contoh praktek-praktek bernegara yang baik dalam pelaksanaan yang baik. Ini kan upaya DPR, upaya anggota DPR untuk memperkuat hak representasinya yang akibatnya itu akan membuat DPR menjadi anggota DPR itu berkualitas, kemudian mempunyai impact secara kelembagaan kepada rakyat. Kita ini mau anggota DPR-nya itu kuat, kemudian menjalankan fungsinya itu dengan baik, pengawasan, kemudian legislasinya, kemudian fungsi anggarannya dengan baik nggak? Lah, kalau fungsi-fungsi itu berjalan, kemudian anggota DPR itu kan checks and balance kan jalan. Jangan salah bahwa 11 kalau disepakatinya nanti 20 miliar dan menjadi 11,2 itu cuma 0,5% dari APBN kita 2030 triliun. Kenapa kita berbicara tentang 0,5% kemudian kita tidak berbicara pengawasan yang 99,95%-nya? Karena masyarakat melihat DPR itu sudah negatif, Pak. Lah itulah yang saya sampaikan kepada, ayo kita berlomba bagaimana melakukan pengawasan. Itu berlomba. Kita ambil alih itu. Dalam hal apa? Menjadi contoh pejabat negara, penyelenggara negara yang akuntabel. Kita jawab telepon dulu Pak Jayadi. Ada Wawan dari Makassar. Wawan silakan, Pak Wawan. Pak Rio Kapela mungkin masih mendengar. Iya baik. Masih bersambung bersama kami Pak Wawan, silakan. Tadi di TVRI saya nonton berita orang NTT mengeluh karena anggota DPR-nya cuma datang lihat doang. Gimana kalau lihat doang? Minta bantuan enggak? Nah, kalau Pak Rio Kapela ke NTT, tiba-tiba masyarakatnya yang lagi kelaparan, yang lagi gizi buruk itu, minta bantuan sekian miliar, Anda gimana caranya? Bisa enggak langsung? Kemudian atau Bapak ke Sinabung, terus masyarakat Sinabung minta ini, minta itu. Apa yang Anda lakukan? Beda kalau presiden langsung ke dana atau eksekutif. Nah, kalau anggota DPR, Pak Jayadi Hanam, bagaimana caranya ini? Sementara masyarakat sudah kelaparan di NTT. Kalau anggota DPR datang meninjau kemarin, lihat aja di TVRI minta bantuan. Gimana anggota DPR? Cari dana apa, keluarkan duitnya sendiri atau korupsi untuk membantu segera konsekuen. Baik, terima kasih Pak Wawan sudah bergabung bersama kami. Pak Wawan dari Makassar, kita akan tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Wawan ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.